Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida, yaitu khususnya tentang statika fluida dan dinamika fluida. Sebelumnya, tolong berikan saya kesempatan untuk perkenalkan diri. Saya Dani Yuwana, asal Prodi S1 Teknik Mesin, Angkatan 2020. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, nah di sini tugasnya itu untuk menjelaskan tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari masing-masing dari statika fluida dan dinamika fluida. Nah, di sini pertama ada statika fluida. Statika fluida itu klasifikasinya salah satunya itu adalah gerak rotasi. Nah, gerak rotasi itu seperti ini. Jadi dia itu akan membuat seperti pusaran air ini contohnya, membuat permukaan pada dinding akan menjadi lebih tinggi daripada permukaan tengahnya. Ya, jadi misalkan seperti ini gerak rotasi itu, jadi tengahnya itu akan semakin rendah, jadi seperti bor, sedangkan permukaan dindingnya akan semakin tinggi. Selanjutnya ada translasi horizontal. Nah, salah satu klasifikasinya statika fluida yaitu juga translasi horizontal dan juga vertikal. Di sini saya pilih horizontal. Nah, contohnya seperti gelas air ini. Jadi gelas yang isinya ada air itu tumpah. Eh, Kenapa bisa tumpah? Itu karena diberikan gaya. Misalkan didorongnya itu gelas terus didorong ke kanan. Nah, permukaan air yang berada pada gelas bagian kanan akan semakin rendah, akan berkurang ke permukaan airnya sebanyak B, dan juga sedangkan untuk permukaan pada sebelah kiri gelas akan bertambah juga sebanyak B. Selanjutnya ada dinamika fluida. Nah, di dinamika fluida itu dibagi klasifikasinya itu seperti aliran-alirannya. Nah, di sini saya mengambil aliran steady, di mana aliran steady ini diklasifikasikan menurut perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, aliran steady ini kecepatannya selalu konstan dari awal hingga akhir. Dicontohkan seperti aliran sungai ini yang tidak ada sama sekali tidak ada seperti bebatuan atau apa yang membuat aliran ini akan selalu konstan kecepatannya dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua adalah aliran unsteady, masih sama perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, bedanya di sini ada misalkan seperti aliran sungai ini. Terdapat sebuah bebatuan yang entah akan membuat aliran tersebut akan semakin cepat ataupun semakin lambat. Intinya yang berubah itu adalah waktunya. Nah, selanjutnya ada aliran laminer. Aliran laminer ini diklasifikasikan menurut cara aliran bergerak. Gerakan partikel-partikel fluidanya sejajar dengan garis-garis arus dan bergeraknya secara halus dan lancar. Biasanya aliran laminer ini viskositasnya tinggi, maksudnya dia lebih kental. Nah, di sini contohnya saya mencontohkan air keran. Jadi air keran yang masih kecil itu biasanya dibuka kecil itu akan keluarnya akan hmm, lembut, jadi halus airnya itu kalau dikenakan ke tangan kita itu terasa halus. Nah, sedangkan satunya aliran turbulen. Nah, contohnya masih sama air keran, tapi di sini saya mencontohkan air keran itu dibukanya secara lebar atau secara kuat, jadi aliran yang terjadi itu besar. Jadi kecepatan alirannya itu relatif besar dan akan menghasilkan aliran yang kompleks. Dan dalam aliran turbulen itu tidak ada keteraturan dalam lintasan fluidanya. Nah, terus banyak bercampur. Kecepatannya tinggi, panjang skala aliran besar, dan viskositasnya itu cenderung rendah. Nah, itu perbedaan antara laminer dan turbulen. Nah, jadi laminer aslinya ada transisi lalu turbulen. Jadi ini gerak yang di kiri ini gerak fluidanya, sedangkan yang di kanan ini seperti um, dikonotasikan ya seperti itu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.